Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nisa Istiqomah, NIM 1905020446. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Perkembangan sistem pembayaran di setiap negara itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan negara tersebut. Pada awalnya, jasa sistem pembayaran di Indonesia banyak dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia. Namun, sejalan dengan semakin memasyarakatnya sistem perbankan di Indonesia, jasa sistem pembayaran mulai dilakukan melalui sistem perbankan. Bahkan, sampai saat ini sistem perbankan sangat mendominasi perannya dalam sistem pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Anggraini, NIM 1905020042. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni mengenai peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Peran bank sentral dalam sistem pembayaran yaitu sebagai regulator sistem pembayaran. Bank sentral menetapkan peraturan dan panduan terkait sistem pembayaran. Tujuan bank sentral sebagai regulator antara lain yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan sistem pembayaran, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, dan memastikan keadaan dalam penggunaan sistem pembayaran. Yang kedua, sebagai penyedia fasilitas sistem pembayaran. Sebagai penyedia fasilitas sistem pembayaran, bank sentral memiliki peran penting terutama dalam sistem pembayaran antar bank. Pertama, sebagai regulator dan fasilitator pengembangan, di mana peran BI dalam sistem pembayaran sebagai regulator, yakni BI memastikan sistem pembayaran berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan sebagai fasilitator pengembangan, BI berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada sesuai dengan perencanaan sistem pembayaran. Yang kedua, sebagai lembaga pengawas, BI atau Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat dapat memperoleh layanan jasa dalam sistem pembayaran yang efisien, cepat, dan tepat, yakni diwujudkan dengan cara pengawasannya. Jadinya BI ini memiliki cara untuk pengawasannya, yakni dengan cara BI mewajibkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan. Dan yang ketiga, sebagai lembaga penyelenggara. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Maksuroh, NIM 1905020039. Kebijakan peredaran uang. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang di dalam suatu negara. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Tujuannya mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga baik instrumen langsung maupun tidak langsung. Beberapa instrumen utamanya diantaranya yang pertama, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lain. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Yang keempat, imbauan moral.
Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Kebijakan pengedaran uang di Indonesia. Pengedaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan pengedaran uang rupiah mencakup distribusi uang rupiah dan layanan kas. Kegiatan distribusi uang rupiah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kas di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia, baik dalam bentuk pengiriman uang atau remis dan KPBI ke KPWBI maupun pengembalian uang return dari KPWBI ke KPBI. Sementara itu, kegiatan layanan kas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penarikan dan penyetoran perbankan, termasuk kas titipan, serta penukaran uang rusak, cacat, lusuh kepada masyarakat melalui kas keliling dan kerjasama dengan perbankan atau instansi lainnya.